Semoga hidayah ini menyampaikan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan hamba itu dengan dua hal. Dengan ilmu di mana dia mengetahui kebenaran. Yang kedua, dengan semangat di mana dia mau mengamalkan kebenaran. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk tetap berada di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita duduk memperhatikan dan merenungkan tentang kehidupan ini? Rutinitas yang kita lakukan, aktivitas yang diperbuat oleh manusia setiap harinya di muka bumi ini. Ada hampir 8 miliar manusia yang beraktivitas, yang bangun di waktu pagi, tidur di malam hari. Besoknya seperti itu. Terus, entah kenapa mereka melakukan itu. Ada yang ingin mengejar ilmu dan gelar. Aktivitasnya demi mengejar ilmu, belajar dia. Ada yang ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ada yang ingin mengejar karir. Ada yang popularitas. Ada yang ingin menjadi pejabat. Kalau kita lihat nih, hari-hari ini kita melihat banyak kampanye di mana manusia-manusia yang ramai mengenalkan diri mereka agar mereka dipilih untuk menjadi pemimpin mereka. Ya. Ada yang ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan berbagai aktivitas yang mereka kerjakan. Semua merangkai tujuan hidupnya sesuai dengan keyakinan dan cara pandang dia tentang bumi ini. Ahibati fillah. Namun kita juga melihat orang-orang yang telah bekerja keras untuk meraih cita-citanya, untuk mendapatkan mimpinya, angan-angannya, ternyata mereka pergi, meninggalkan cita-cita mereka, meninggalkan jabatan mereka, meninggalkan harta kekayaan mereka, rumahnya pun ditinggalkan, pakaiannya pun ditinggalkan, jam yang dia pakai tiap hari untuk mengetahui waktu, handphone, gadget yang selalu dia bawa, karena seakan-akan itu ruh dia yang kedua. Kemana-mana dia bawa, itu pun dia tinggalkan. Mereka pergi dan tidak pernah kembali. Apakah dikarenakan mereka di sana mendapatkan yang lebih baik dari yang di muka bumi ini? Dari apa yang telah mereka kumpulkan? Sehingga mereka enggan untuk balik ke sini? Atau karena mereka memang tidak bisa kembali? Ahibati fillah. Kenapa sih kita ada? Ana, antum,
kita manusia berkembang biak, punya anak, punya cucu. Sebagian pergi, sebagian lahir. Pada suatu masa, Sang Pencipta langit dan bumi ini berkata kepada malaikat-malaikatnya. Hal itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 30. Mungkin kita bisa membacanya. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Barakallahu fikum. Itu tujuan diciptakannya kita. Allah hendak menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang memakmurkan bumi, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Tidak menumpahkan darah. Tidak menyakitin orang lain. Tapi dia menjalinkan syariat Sang Pencipta. Beribadah untuknya. Bekerja seperti lebah. Dia mengambil yang baik tanpa meninggalkan kerusakan. Untuk menjadi seperti pohon kurma, dia kokoh, tidak mengganggu orang lain. Daun-daunnya tidak berjatuhan yang membuat halaman orang jadi kotor. Tapi buah-buahnya yang dapat dinikmatin oleh banyak orang. Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah. Untuk melaksanakan aturan yang Allah buat. Mengajak umat manusia untuk taat dan patuh kepadanya. Kita diciptakan untuk beribadah, jemaah. Untuk mengabdi kepada yang telah memberikan segalanya kepada kita. Yang telah memberikan kepada kita dua mata yang indah. Alis yang menawan. Telinga untuk mendengar. Mulut dan lisan untuk berbicara dan untuk makan. Allah memberikan kepada kita jantung yang dengannya kita bisa berpikir. Agar apa? Kita beribadah. Bukan untuk menjadi seperti kerbau. Pernah melihat ikan di akuarium? Di kolam? Untuk apa dia diciptakan? Untuk kita nikmatin. Pernah melihat ayam? Yang setiap hari entah berapa juta ayam yang dipotong. Melihat kambing yang setiap hari puluhan ribu bahkan ratusan ribu disembelih untuk kita makan. Sapi pun seperti itu. Semua fasilitas Allah ciptakan untuk kita. Agar kita menikmati.
kehidupan ini, agar kita tidak terlalu terbebani dengan tugas kita. Apa tugas kita? Menjadi khalifah. Allah Azza wa Jal di surah Al-Dhariyat menegaskan tentang kenapa dia ciptakan manusia. Untuk apa kita berada di muka bumi ini? Yang jumlahnya sekarang sudah hampir 8 miliar. Apakah untuk berpesta ria? Apakah untuk mencari hiburan, bersenang-senang? Makan, minum, kawin? Kita melihat sekarang ada banyak acara walimah. Di sana walimah, di sini walimah, ada pernikahan. Apakah manusia diciptakan untuk nikah, bereproduksi, punya anak-anak? Apakah untuk itu? Itu fasilitas untuk sebuah tujuan yang sebenarnya. Mari kita baca. Supaya engkau nggak salah. Kenapa engkau berada? Engkau tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di bumi ini. Tapi ada yang menghadirkan kita di muka bumi ini. Untuk sebuah tugas. Nah, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Barakallahu fikum. Nah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rizki sama kita. Allah tidak menginginkan kepada kita untuk mengumpulkan harta. Jangan kau berpikir tatkala Idul Adha kita berkorban karena Allah memerlukan. Itu daging kambing. Itu daging sapi. Bukan. Ketika engkau diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Apakah karena Allah memerlukan uang? Bukan. Allah yang kasih rezeki sama kita. Semuanya. Tidak ada satupun binatang yang hidup di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang nanggung rizkinya. Kita punya hewan piaraan. Yang punya. Kau mungkin punya ikan. Ada yang punya kucing. Ada yang punya kuda. Ada yang punya burung. Siapa yang ngasih rizki? Engkau yang kasih rizki. Lewat engkau? Iya. Tapi yang kasih rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Kita melihat bumi yang indah. Gemerlapan dunia ini membuat manusia bersaing untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya. Menjadi yang paling hebat, yang paling pandai, yang paling cantik, yang paling tampan. Dia manusia berlomba-lomba. Tapi ketahuilah, semua yang ada di muka bumi ini, perhiasan yang menggoda, tapi jangan tergoda. Dengan tujuan hidup. Di kanan kirimu ada taman-taman yang indah. Ada tempat-tempat hiburan yang begitu menggoda hati untuk mendatanginya. Kalau engkau lupa dengan tujuan hidupmu, engkau akan berhenti di tempat itu. Dan engkau gak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
Allah berfirman di surat Al-Kahf ayat 7 dan 8. Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Nah, bumi ini yang begitu indahnya akan menjadi tandus dan kering. Semua yang ada di sana perhiasan. Untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan. Bukan yang paling berkuasa. Bukan yang paling kuat. Bukan yang paling populer. Bukan yang paling banyak followernya. Bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya. Siapa jemaah? Itu ujiannya. Maka jangan sampai engkau lupa. Kalau ada 10 orang dinaikkan ke mobil, dibawa ke bangunan rumah atau ke rumah yang udah jadi, lalu dikatakan kepada mereka, "Mas, ini kalian bersihkan rumah ini pagi sampai sore. Aku kasih gaji." Baik. Sudah, ini 5 orang lihat rumah, bagus banget rumahnya. Akhirnya mereka duduk, main gaplih, ketawa-ketawa, makan ini tuh sampai matahari terbenam. Yang punya datang, "Mas, udah dibersihkan." Oh, lupa kami. Apakah berguna? Selesai sudah. Begitu pula dengan kehidupan ini. Orang yang tahu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, lalu dia sibuk dengan fasilitas yang ada, bermain-main, bersenda gurau, maka dia akan merugi. Ahibati fillah, kalau bicara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengabdi kepadanya, ketahuilah Allah nggak perlu sama ibadah kita. Antum nggak mau beribadah, tidak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat mungkin 2/3 penduduk bumi ini tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah kemudian akan merugikan Allah? Sama sekali tidak. Hubungan kita sama Allah Azza wa Jal tidak seperti hubungan kita dengan tempat kerja kita. Oke, kita dibilang bekerja di muka bumi ini untuk Allah. Nah, tapi hubungan kita nggak sama dengan hubungan kita sama tempat kerja kita. Berapa banyak tempat kerja yang membuka lowongan pekerjaan. Ya Allah, siapa yang mau kerja dengan gaji sekian, sekian, sekian. Setelah masuk, Masya Allah, ternyata orang ini orang hebat, kerjanya bagus. Ketika dia mau mengundurkan diri, dikasih tawaran jangan mundurkan diri. Udah kita tambah gajinya, tetap di sini. Karena hubungan mereka saling membutuhkan. Nah, perusahaan butuh sama antum dan antum butuh sama perusahaan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak butuh sama kita sama sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman
Di surat Ibrahim ayat 8. Di surat Ibrahim ayat 8. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sadaqallahul Adzim. Kalau semuanya kafir, semuanya mengingkari nikmat Allah, nggak ada yang bersyukur sama Allah, nggak ada yang beribadah kepada Allah, masjid tidak ada di muka bumi ini satu pun. Nggak ada. Apakah itu akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah? Allah tuh Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah nggak perlu dengan ibadah kalian. Ini yang harus ada di diri kita. Oleh karena itu Allah mengatakan la ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan beragama, nggak ada. Nggak dipaksa orang. Kalau Allah perlu, Allah paksa. Nggak ada. Di ayat lain Allah katakan, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Yang jelas engkau akan mati. Engkau beriman akan mati, engkau kafir akan mati. Ahibati fillah. Milik Allah yang di langit dan di bumi ini. Semua yang kita lihat. Mungkin kita melihat ada orang terkaya di dunia. Punya apa sih dia? Dia punya apa? Oh Ustaz, dia punya 3.000 triliun. 3.000 triliun. Jangan 3.000 triliun. Jantungnya sendiri pun bukan milik dia. Sandalnya pun bukan milik dia. Nggak punya apa-apa orang itu. Semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka di surat An-Nisa ayat 131. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kepemilikan ini. Engkau punya apa? Punya pesawat pribadi. Jet pribadi. Punya pulau pribadi. Dirimu pun bukan milik. Makanya ketika orang sadar, aneh nggak punya apa-apa. Siapa pemilik yang sebenarnya? Allah Rabbul Alamin. Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 131. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah,
Kalau semuanya kufur, ingkar, nggak mau bertakwa, nggak mau beriman, tetap milik Allah yang di langit dan di bumi. Nggak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jal. Mau berangkat kemana dia? Mau berangkat ke Mars. Mau bikin pemukiman di Mars, Mars milik Allah Azza wa Jal. Kau mau berangkat ke Antartika, mau bikin pemukiman di sana, milik Allah Azza wa Jal. Oh, mau bikin pemukiman di bulan, milik Allah Azza wa Jal. Kalian beriman, nggak beriman, semuanya milik Allah Azza wa Jal. Allah nggak perlu sama ibadah kita. Allah nggak perlu dengan sujud kita. Nggak perlu sama ruku kita. Ngaji kita sekarang ini nggak perlu Allah. Terus yang perlu siapa? Ya kita sendiri yang perlu. Maka di surat An-Naml ayat 40. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bahwasanya amalan hamba, ibadahmu, ketaatanmu, puasamu, sodakohmu, semua kebaikan itu dikerjakan baliknya kepadamu sendiri. Dan kalau engkau berbuat dosa, nggak perlu cari kambing hitam. Akan balik kepadamu juga. Ya, yang menanam durian akan panen durian. Yang menanam anggur akan panen anggur. Yang menanam duri akan panen duri. Yang menabur pasir akan menuai badai. Allah berfirman di surat An-Naml ayat 40. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Subhanallah. Itu Nabi Sulaiman. Tatkala singgasana Balqis ada di hadapan dia sebelum mata dia berkedip. Langsung sadar Nabi Sulaiman. Kekayaan, kekuasaan tidak membuat beliau menjadi congkak. Tidak membuat beliau jadi sombong. Beliau tahu kenapa beliau diciptakan. Sehingga beliau mengatakan, Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Hidup itu ujian. Dalam pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Yang bersyukur itu kebaikannya balik buat diri dia sendiri. Jadi dia bersyukur untuk diri dia, bukan buat Allah Azza wa Jalla. Yang kufur, maka Allah maha kaya dan maha mulia. Allah nggak perlu. Tapi Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah nggak ridha. Wala yarda li ibadihil kufur. Ketika Qarun ini beda Nabi Sulaiman, beda sama Qarun.
Nabi Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapan dia, langsung ingat sama Allah. Ingat dengan tujuan hidup dia. Sedangkan Qarun, umatnya Nabi Musa, yang memiliki harta berlimpah ruah, kekayaan yang kuncinya saja harus dipikul. Belum hartanya. Ketika disuruh berbuat baik, disuruh ingat sama akhirat, carilah akhirat, berbuat baiklah kepada manusia, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku dikasih nih karena ilmu yang ada pada diriku. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh. Apa yang terjadi dengan Qarun? Ditelan bumi. Qarun bukan hanya Qarun, rumahnya dan semua hartanya. Ahibati fillah, di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jamaah, sampai kapan kita ini budak? Kita ini milik Allah. Kita nggak akan pernah bisa keluar menjadi pencipta. Yang ada pencipta dan ciptaannya. Kita ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah menciptakan diri kita. Nikmat-nikmat ya Allah yang menciptakan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalian tidak akan pernah bisa membahayakan aku. Nggak akan bisa membahayakan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kau kerjakan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga nggak akan bisa kasih manfaat buat aku. Nggak bisa. Bahaya nggak bisa, manfaat nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Manusia punya apa? Kadang-kala kan kita kalau meledek orang, engkau punya apa sih? Cuma modal dengkul engkau. Dengkulnya milik Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan Jalla Jalaluh, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Andai kata yang pertama dari kalian dan yang terakhir, dari bangsa jin atau bangsa manusia, semuanya, mereka berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Kita tahu orang yang paling bertakwa di antara umat adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai kata seluruh bangsa jin dan manusia, semuanya, bukan cuma yang 8 miliar, tapi yang telah mati dari sejak Nabi Adam dan yang akan hidup sampai hari kiamat, semuanya berada di atas, di level ketakwaan seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Tapi kalau perusahaan masuk orang baru, biasanya naik perusahaannya. Sahamnya tambah naik. Ini enggak. Padahal semuanya di level orang yang hatinya paling bertakwa. Sebaliknya, ya ibadi, dipanggil lagi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andai kata seluruhnya, semuanya dari awal sampai akhir, bangsa jin dan manusia, mereka berada di level orang yang paling jahat hatinya di antara kalian. Siapa yang paling jahat? Anggap Fir'aun yang mengaku Tuhan. Andai kata seluruhnya mengaku Tuhan,
Apakah akan membahayakan Allah? Kata Allah Azza wa Jal, mana qasadhalika min mulki syai'ah. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Gak akan. Terus Allah mengatakan, ya ibadi. Kita tiap hari minta jemaah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih apa yang kita pinta. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah. Andai kata semuanya dari awal sampai yang terakhir, dari bangsa jin dan manusia, mereka berdiri di satu lembah, di satu padang. Lalu mereka semua berdoa meminta kepada Allah. Dan semua permintaannya Allah kasih. Semuanya minta mobil Ferrari, dikasih mobil Ferrari. Semuanya minta jet pribadi, dikasih jet pribadi. Semuanya minta pulau pribadi, dikasih. Apapun yang diminta dikasih. Kata Allah, mana qasadhalika mimma indi. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Itu jarum. Engkau melihat jarum dan engkau lihat lautan. Apakah berkurang air lautan itu? Terus, kenapa kita beramal? Kenapa kita disuruh ibadah? Kalau Allah nggak butuh sama ibadah kita, nggak butuh dengan amalan kita, iya. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Aku catat, aku kumpulin untuk kalian. Thumma uwaffikum iyaha. Nanti aku kasih balasan. Itu amalan. Makanya dunia ini darul amal. Negeri untuk beramal, untuk berbuat. Nanti Allah penuhin gajinya. Allah penuhin balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan di catatan amalan dia. Dicatat jamaah. Sekarang ini Masya Allah canggih ya. Orang kerja itu sudah pakai fingerprint. Ada yang pakai mata. Untuk apa semua itu? Untuk mencatat. Masuk dan keluar. Sekarang di mana-mana udah mulai dipasang CCTV. Di Cina udah dipasang 200 juta CCTV. Ya kalau nggak salah 200 juta. Udah dipasang. Sebenarnya kita ini ada CCTV yang selalu mengawasi kita. Ada malaikat di kanan dan kiri kita yang selalu mencatat. Dikumpulin semuanya. Nanti baru dikasih, nih bukumu, catatanmu. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan dalam catatannya, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang ternyata dilihat catatannya, aduh, banyak keburukan di sana, jangan mencela orang lain. Gak usah mencela orang tua. Oh, gara-gara orang tua Anda gak ngajarin, belajar engkau. Jangan mencela sekolahmu. Di sekolah Ustaz cuma diajarin cari duit. Seakan-akan itu tujuan hidup kita. Kau salahkan dirimu sendiri. Ahibati fillah, mumpung masih ada waktu. Hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ahibati fillah, balasan yang sempurna di akhirat. Di dunia ada balasan-balasan di dunia. Ya, cuma balasan itu juga fana, sementara aja. Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nahl ayat 97 tentang balasan yang Allah akan berikan di dunia ini. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Bukan Allah kasih uang. Bukan Allah kasih rumah. Tapi Allah katakan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini bukan dengan rumah yang luas. Bukan dengan istri yang cantik. Bukan dengan kendaraan yang baik. Oke, itu mungkin menjadi faktor pendukung kehidupan yang baik. Tapi sebenarnya kehidupan yang baik dimulai dari hati. Rumah yang luas tapi hatinya sempit jadi sempit. Kekayaan yang berlimpah dengan ambisi dunia yang tidak berhenti jadi miskin tuh orang. Makanya kadang-kala kita heran, ada orang kaya raya korupsi. Ada orang kekayaannya udah triliunan masih suap untuk mendapatkan proyek. Orang kaya apa orang miskin? Miskin dia. Kalau kaya nggak melakukan itu dia. Makanya kehidupan yang baik itu dimulai dengan kekayaan hati. Keridhaan dengan takdir ilahi. Allah akan berikan kehidupan yang baik di mana? Di dunia. Di kuburan. Apakah ada kehidupan di sana? Ya. Emangnya orang yang berbuat baik mau disamakan sama orang berbuat jahat. Ini orang dolim mati, ini orang soleh mati. Sama-sama dia di sana. Ini orang dolim Ustadz sudah bunuh puluhan orang, preman. Lalu didor sama polisi, mati dia. Belum mendapatkan balasan udah 10 orang yang dia bunuh. Berapa orang yang dia rampok. Apakah dia tidak akan mendapatkan balasan sama dengan orang yang mati ketika sujud? Enggak lah. Kehidupan yang baik di kuburan. Dan kehidupan yang baik di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kok balasan untuk ibadah kita yang kita lakukan kok tidak full di dunia? Tapi nanti Allah akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di akhirat. Karena kalau balasan ibadah itu diberikan dunia, roda kehidupan ini akan terhentikan. Akhirnya berhenti bumi ini. Ana kasih contoh. Kalau setiap orang sholat, nih sholat 5 waktu. Kita bicara pahala sholat 5 waktu. Yang katanya 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bicara sholat yang 5 waktu. Nih, berangkat ke masjid yang laki-laki ya. Berangkat ke masjid. Kalau setiap pulang dari masjid dia dapat sepeda baru. Sekarang kan orang sedang gowes nih. Setiap sholat 1 waktu dapat sepeda baru. Enak nggak jamaah? Zen Ustaz. Sehari kau dapat 5 sepeda. Buat apa? Besok sholat dapat 5 sepeda lagi. 10 udah. 10 hari engkau dapat 50 sepeda. Sebulan engkau dapat 150 sepeda. Mau diapain sepeda? Ya dijual Ustaz. Jadi fulus. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Semua orang punya sepeda. Kata mereka kalau cuma kepingin sepeda, ya sholat selesai. Datang sepeda. Oh iya Ustaz, sepeda Ustaz. Kalau fulus, kita akan fulus sekarang. Untuk membeli kebutuhan kita, kita perlu fulus. Kan enak kalau setiap sholat antum dapat 100 ribu. Setiap sholat 100 ribu. Berarti sehari antum dapat 500 ribu. Kalau antum suami istri dapat
1 juta sehari. Kalau punya anak 2, dapat 2 juta sehari. Masya Allah, Ustaz. Kalau sholat itu dapat fulus, enak hidup ini. Enggak enak. Mau dibuat apa tuh fulus? Mau dibuat apa? Ya buat belanja. Mau belanja kemana? Warung semua tutup. Toko semua tutup. Restoran tutup. Antum punya motor, mau isi bensin. Berangkat ke pom bensin, nggak ada yang buka. Kenapa? Anak mau kasih fulus sama antum. Double sudah. Anak kalau 1 liter umpamanya 10.000, anak kasih 20.000. Enggak mau. Anak kasih 100.000. Enggak mau kata dia. Anak nggak mau jualan bensin. Kenapa fulus kata dia? Kalau cuma butuh fulus, tinggal sholat. Sholat dapat fulus. Makanya kenapa Allah tidak berikan balasan itu di dunia, di akhirat? Karena kehidupan harus berputar di sini tempatnya beramal. Ahibati fillah. Maka kita diciptakan untuk beribadah, untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Makanya nanti di surga nggak ada kerja. Allah yang menyediakan segalanya. Semua tersedia. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 31. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, kekal abadi di sana. Apa yang dipinta, apa yang diinginkan dikasih di sana. Sedangkan di dunia nggak bisa. Antum mau hidup kekal di dunia nggak bisa. Paling umur umat Nabi SAW kata beliau, baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Dah, setelah itu mati. Hasil kerjanya ditinggal. Kalau dia orang soleh, ya bawa. Maka ahibati fillah, apapun jabatanmu, siapapun engkau sekarang, mau engkau jadi penguasa, jadi pejabat, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi sipil, mau jadi pengusaha, ingat tujuan kita semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau khalifah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai melupakan tugasmu, sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan dokter. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana cara untuk selalu istiqomah di jalan Allah dan ingin menjauhkan hal-hal yang mendekati maksiat sehingga hati ini ridho untuk menjalankan perintah Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, dalam pengabdian kita di muka bumi ini kepada Allah Azza wa Jalla, kita perlu tahu bahwa ada satu musuh yang tidak akan ridho kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa? Iblis. Iblis nggak pernah ridho. Dan dia berjanji akan menyesatkan kita. Kemudian yang kedua, di diri kita ini Allah telah meletakkan nafsu. Yang nafsu ini ada positif atau negatifnya.
Apa negatifnya? Apa positifnya syahwat manusia itu? Dia menikah sehingga berlangsung kehidupan. Dia makan, dia minum. Kalau dia nggak punya syahwat, nggak mau makan, nggak mau minum, mati. Tapi juga ternyata ada negatifnya. Disinilah iblis memanfaatkan hal itu. Sehingga kita tertipu dengan kenikmatan dunia ini, lupa dengan kenikmatan yang sebenarnya yang Allah sediakan. Lupa dengan tujuan hidup kita. Apa yang membuat kita untuk istiqamah? Menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang taat dan patuh kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama adalah dengan berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Jangan doanya hanya minta rizki. Kalau kita melihat bagaimana aktivitas Rasulullah SAW dalam semuanya itu beribadah kepada Allah SWT. Jadi beribadah ini bukan hanya bicara sholat, tapi kerjaan kita pun. Antum keluar rumah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Naik kendaraan, antum baca doa. Makan baca doa. Selesai baca doa. Minum baca doa. Selesai baca doa. Masuk ke rumah baca doa. Masuk ke toilet baca doa. Ini sebagai bentuk bagaimana supaya kita istiqomah menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Karena yang godain kita banyak. Kalau umur kita cuma 70 tahun, nih yang godain umurnya ribuan tahun. Sehingga dia sudah punya pengalaman yang sangat mendalam untuk menyesatkan kita. Maka kita perlu memiliki pengamanan. Salah satunya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengenali bahaya kemaksiatan. Orang tuh kalau dikasih tahu, nah, seperti perzinaan. Dia dikasih tahu perempuan ini terkena AIDS. Kira-kira yang berzina mau? Nggak mau dia. Yang awalnya ada syahwat karena dilihat perempuan itu cantik. Tapi ketika diberitahu bahwa dia membawa penyakit namanya AIDS, maka dia akan tinggalkan. Ini perempuan cantik tapi kena corona. Dia nggak mau. Itu pentingnya kita mengetahui bahaya dari kemaksiatan tersebut. Kemaksiatan ini membawa naas dalam kehidupan kita. Membuat hidup kita sengsara. Berapa banyak orang yang menikmatin kemaksiatan sesaat. Berzina sesaat. Tapi dia akan merasakan beban dosa tersebut di hati. Jadi mengetahui dampak buruk kemaksiatan itu menolong kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua milik Allah. Kalau engkau bersyukur itu balik kepadamu, engkau ingkar, bahayanya ada pada dirimu nanti. Ketahuilah bagaimana bahayanya kemaksiatan tersebut secara untuk kita, kemudian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Karena yang menyebabkan kita nggak istiqomah itu kita berada di tempat yang bengkok. Engkau mau istiqomah gimana? Tempatnya bengkok. Masih ingat cerita yang membunuh 100 orang itu. Kenapa dia membunuh 100 orang? Dia mau tobat. Mau tobat, bunuh lagi. Mau tobat, bunuh. Terakhir udah 99 dia mau tobat. Ketemu orang yang gak benar. Tanya, mungkinkah aku bertobat? Oh, gak ada pintu tobat. Dibunuh yang ke-100 ini. Setelah dia berjumpa dengan orang yang alim, dikasih tahu. Engkau bisa tobat. Gak ada yang menghalangimu dari tobat. Tapi engkau harus pindah dari kampungmu. Kampungmu itu kampung gak benar. Sehingga orang ini
Bunuh 100 orang masih hidup nyaman di kampung tersebut. Nggak benar kampungmu ini. Pindah. Maka cari lingkungan yang baik. Yang mendukungmu sehingga engkau bisa istiqamah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari beberapa pertanyaan yang lain. Bagaimana menjadi hamba yang selalu bertakwa dan tidak terlalu cinta terhadap dunia ketika dunia dibukakan kepada kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Ini terkait dengan salah satu profesi dari seorang syekh yang hanya bekerja sebagai tukang jam, yaitu Syekh Al-Albani, kalau saya tidak salah Ustadz. Nah. Mungkin beliau menyampaikan seperti itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Bagaimana supaya kita nih tidak tertipu dengan dunia ini ketika dibukakan kekayaan ya. Orang ini sukses. Jadi kalau bicara profesi, ya mungkin termasuk profesi yang diidam-idamkan tuh dokter umpamanya. Bagaimana supaya dokter ini ya dengan nikmat yang Allah berikan, dia tidak tertipu dengan dunia ini. Dia tidak cinta. Kecintaan yang membuat dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang diberikan kepadamu akhirat. Jadi kekayaan itu nggak tercela. Orang jadi kaya itu tidak tercela. Asalkan dia bertakwa. Sekarang bagaimana kekayaan itu? Nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau gunakan untuk mencari akhirat. Ini yang pertama. Jadi ambisi yang harus ada di diri kita bukan untuk dunia. Caranya gimana supaya kita tidak ambisi untuk dunia? Yang kau harus tahu hakikat dunia. Kalau engkau tinggal di sebuah rumah yang mau ambruk, apa yang akan kau lakukan? Maka engkau akan mengeluarkan barang-barang dari rumah tersebut. Oh iya, rumah ini nggak lama. Engkau berapa lama tinggal di sini? Insya Allah 3 tahun mungkin. Ya udah, barang-barang pindah ke tempat yang rumah barumu. Itulah kehidupan dunia. Nggak lama kita di dunia ini. Dan dunia ini hina sekali. Bahkan Nabi SAW memisalkan dengan bangkai kambing. Yang cacat. Siapa yang mau bawa pulang tuh bangkai kambing? Nggak ada. Rasul SAW memisalkan kehidupan dunia ini dengan apa juga? Dengan makanan yang kita makan. Ketika Nabi bertanya kepada Dhahak sallallahu alaihi wasallam, "Ya Dhahak, ma ta'amuka?" Dhahak, apa makananmu? Al-lahmu wal laban. Kata Dhahak, daging dan susu. Thumma yasiru ila madha. Kemudian setelah engkau makan jadi apa makananmu? Kata Dhahak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu. Menjadi kotoran. Lalu Rasul SAW mengatakan, inna mat'am ibni Adam, makanan manusia itu menjadi permisalan tentang kehidupan dunia. Walaupun dihiasi, engkau kalau makan di restoran yang mewah, ada makanan pembuka, kemudian setelah itu makan, engkau pakai lap atau apa, makanan itu dihiasi macam-macam, indah sekali. Setelah itu nanti ada makanan penutup ini itu macam-macam. Pertanyaannya, setelah itu jadi apa? Ketika engkau tahu jadi kotoran, kau akan tahu dihiasi bagus-bagus nanti jadi kotoran. Begitu pula dunia ini. Maka tatkala dibukakan kepadamu dunia, hati-hati. Ambisimu yang harus diperbaiki. Pandanglah dunia ini sebagai
sarana menuju ke akhirat. Mazra'atul akhirat. Jangan akhirnya sibuk dengan dunia. Karena itu akan membuatmu kehilangan yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau miskin. Tapi pernah suatu saat Allah berikan harta yang berlimpah ruah. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau kemudian renovasi rumahnya? Yang direnovasi masjid. Rumahnya Nabi tetap SAW. Ketika ada tambahan harta yang banyak, beliau mengorbankan 100 ekor onta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahibati fillah, orang itu gak akan ada puasnya. Kalau dikasih 1 lembah emas, dia ingin 2. Dikasih 2, dia ingin 3. Gak akan ada yang membuat dia puas kecuali tanah. Makanya dianjurkan untuk ziarah kubur. Datang kau ziarah kubur. Engkau akan kembali ke sana. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan mau dibohongin sama iblis. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan, ada pertanyaan yang agak tidak bersesuaian dengan tema Ustaz. Cukup menarik ini Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah tujuan malaikat diciptakan? Kenapa doa malaikat yang melaknat manusia dikabulkan Allah? Dan apakah laknat malaikat kepada istri yang menolak berhubungan suami hanya berlaku sampai ke pagi saja? Setelah itu aman dari laknat. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kalau bicara kenapa Allah ciptakan malaikat-malaikat? Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk bertasbih kepada Allah SWT. Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka makhluk yang tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, tatkala Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, kenapa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau engkau ingin ada yang bertasbih memujimu, kan kami sudah melakukan itu. Kemudian malaikat diciptakan punya tugas-tugas, dikasih tugas-tugas sama Allah SWT. Ada malaikat Jibril yang bertugas untuk menurunkan wahyu. Ada malaikat Mikail yang bertugas untuk ngurusin hujan. Kehidupan manusia ini, kehidupan ruh malaikat Jibril. Kehidupan fisik dengan malaikat Mikail yang ditugaskan. Dan ada Israfil yang ditugaskan untuk kehidupan setelah kematian. Itu di antara tujuan malaikat diciptakan. Terus kalau bicara laknatnya malaikat, doanya malaikat. Nah, Allah mengabulkan doanya malaikat. Orang yang berdoa dengan ikhlas. Doanya manusia aja. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti dikabulkan. Apalagi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara nih perempuan yang menolak dipanggil suami yang keranjangnya, dia menolak, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Apakah laknatnya sampai pagi, kemudian setelah itu aman? Ya, kalau bicara setelah itu tidak dilaknat malaikat, betul. Laknatnya sampai pagi. Tapi pengaruh dari laknat itu akan terus. Kan doa malaikat. Agar dilaknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Memang doanya berhenti. Tapi laknatnya bukan berhenti. Dia dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Jadi jangan meremehkan hal ini. Karena kalau bicara sampai pagi, ya udah setelah itu kan aman sudah. Tidak dilaknat lagi. Tapi doanya kan dimintakan kepada Allah. Sehingga minta kepada Allah supaya fulan ini dilaknat. Supaya fulanah dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Maka ini hal yang berbahaya buat wanita ya.
Kenapa sampai seperti itu jamaah? Tujuan pernikahan salah satunya adalah menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Nasihat-nasihat Rasul SAW kepada para lelaki yang melihat sesuatu yang membangkitkan hasrat dia. Apa kata Nabi SAW? Falyarji' ila ahli, pulang jumpain istrinya. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istrinya. Seperti itu. Kemudian suaminya minta nggak dikasih sama istrinya. Dengan alasan, kalau alasannya memang syar'i nggak apa-apa. Sakit ini itu. Tapi kalau capek ini itu karena kerja, ya makanya berhenti kerja. Agar kau bisa melayani suamimu. Jangan sampai gara-gara mencari dunia dapat laknatnya malaikat karena tidak melayani suami dengan baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Siap Ustaz, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik nasihat adalah mengingat mati. Terkadang sebagai seorang dokter kita sering melihat kematian atau terpapar pada kematian. Dan menjadi seakan-akan hal tersebut ialah hal yang biasa. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi orang yang terbiasa melihat kematian, biasanya nggak ada lagi rasa takut. Seperti orang yang kerjanya mandikan jenazah. Ya udah biasa dia. Atau orang yang kerjanya penggali kuburan. Dia kadang-kala gali kuburan sambil guyon-guyon. Mungkin juga tadi yang dikatakan dokter. Yang terbiasa dia melihat kematian. Kematian pasien ini itu anggap buat dia biasa aja. Tidak menyebabkan imannya bertambah. Apa yang harus dilakukan? Masih ada banyak hal yang dapat menambah keimanan kita dan mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau itu sudah biasa, engkau ngantar jenazah. Hantarkan jenazah. Engkau pikul itu jenazah. Bawa ke kuburan. Engkau lihat itu kuburan. Apalagi kalau yang dipikul adalah orang yang kaya raya. Orang yang sukses. Dan engkau melihat ternyata dia berada di tempat ini. Maka perlu nasihat di tempat yang lain. Yang kedua, baca Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca tentang bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla, bagaimana tentang surga Allah Jalla Jalaluh, bagaimana tentang neraka, itu juga akan mengingatkan kita. Dan bedanya orang yang baca Al-Quranul Karim, kalau hati kita bersih, Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Akan dapat pelajaran lagi, pelajaran lagi, pelajaran lagi. Diulangi ceritanya Nabi Musa, diulangi ceritanya Nabi Isa. Terus akan mendapatkan pelajaran. Jadi tatkala di tempat ini udah terbiasa sehingga kurang memberikan nasihat kepada kita, cari nasihat yang lain. Karena sejatinya yang diperlukan untuk menjadikan nasihat itu menyentuh hati kita adalah kita menggunakan pendengaran kita, kita menyaksikan dengan mata kita, dan hati kita hadir. Jadi renungan kematian tersebut itu yang perlu. Kadang-kala kita nggak bisa, maka di tempat lain kita merenungkan nasihat-nasihat agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, doa. Jangan remehkan doa. Makanya Nabi SAW ini sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Sahabat yang paling faham dengan ilmu halal dan haram. Yang dikirim sama Nabi SAW ke Yaman. Dikasih amalan sama Nabi SAW agar tidak ditinggalkan di penghujung setiap sholat. Atau selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingat-Mu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Bayangkan sehari 5 kali dibaca. Terus dibaca. Karena kita perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita tiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini tujuan kita hidup. Tapi dalam pelaksanaan ibadah itu kita perlu bantuanmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah dapat selamat dari godaan iblis. Kita tidak akan pernah bisa sempurna melaksanakan ibadah kita. Maka banyak-banyak minta tolong kepada Allah SWT agar kita bisa menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah, sehingga Allah meridhai dan merahmati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz untuk kajian yang penuh manfaat pada malam hari ini. Kami dari Panitia Urologi Ngaji mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama kajian berlangsung, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan Ustaz Syafiq Riza Basalamah dan kepada tim. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami pamit undur diri dan kita berjumpa lagi pada kajian minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.